edukasi memang itu pelatihan. Makanya teman-teman mereka sudah sadar semua memang. Kecuali kalau dadaan, kadang sudah jadi satu kambing, sapi jadi satu semua. Wih seru banget, ya hal itu memang nggak bisa kita pungkiri cuma kita berusaha aja kita itu mudah-mudahan tahun depan ini atau tahun berikutnya kita semua lebih baik lah ya sudah mengenal edukasi seperti ini kita menyampaikan kemana nanti mungkin kita diharapkan juga ada wadahnya seperti yang Bapak tadi sampaikan di daerah ditampung dibuat DD ya kita nggak bisa mengantisipasi Pak kita nggak munafik mau ya seperti itu sama Pak tapi kita menegur nggak berani kalau ditegur teman mau ganti berapa ongkos lagi dari sini kalau ada pekerjaan aja sanggup nggak mencari pekerjaan lain jawaban mereka itu lah jawaban mereka jadi harus kita berbuat apa yang punya sapi pun juga nggak melarang soalnya nah kita nggak bisa sebetulnya Pemda juga berjalan terus seperti itu tahu persis nggak bisa dipungkir Pemda tahu itu larang tapi Pemda nggak berani menegur apalagi kita ini ya bukan siapa-siapa di situ malah lebih parah lagi kita diem aja udah iya nggak pakai baju iya ya alhamdulillah dulu waktu sebelum Julia ke situ memang itu masih ada apa ya itu masih minum miras masih ada kita ini ke sana ya udah nggak ada memang nah itu perbedaannya ada sedikit berubah paling nggak teman-teman di sana sedikit ada sungkannya kalau kita itu di sana itu tidak beda lagi. Ada juga biasanya Pak kita ada saya itu kalau melawan tradisi. Misalnya kambing mau akikah itu Pak ya. Iya. Kan biasa itu dirias. Betul. Itu ada dikasih ribbon di sini. Makanya. Ya inilah kita juga melawan tradisi ini kan agak susah juga apalagi yang tradisi orang tua. Enggak usah gue nggak usah ngurus-ngurus sih apa yang saya. Itu ada juga gitu Pak. Nah, melawan itu juga kadang-kadang susah. Masih ada satu sesi lagi dalam menetapkan status kematian hewan. Nah, sebagai juru sembelih halal kita harus bisa menetapkan status kematian hewan apabila kita sudah melakukan penyembelihan hewan. Jadi, waktu kita menyembelih sesegera mungkin pisau kita bersihkan, kita keringkan, kita masukkan sekarpat, penyembelih harus kembali ke hewan sembelihan tadi untuk memeriksa kematian hewan. Nanti kita bisa mengamati darah yang tidak mengucur deras, yang tidak mengucur tidak lancar, harus segera bisa kita identifikasi dan kita lakukan pemotongan pada syarat atau vena jugaris atau arteri karotis yang tersumbat tadi. Mati sempurna pada hewan ditandai dengan tidak ada lagi respon refleksi kelopak mata. Artinya seperti ini. Begitu kita bisa mengidentifikasi hewan sembelihan dengan mati sempurna apabila kita kibaskan telunjuk jari kita pada kita dekatkan seperti ini. Sedikit kita tempelkan tapi tidak ditempelkan betul, tapi sedikit istilahnya anggang-anggang gitu. Nah, kita tempelkan sedikit, kita angkat sedikit, nah itu tidak ada refleksi. Jadi kornea mata sapi ini tidak ikut bergerak. Itu salah satu indikasi hewan mati. Salah satunya tapi masih ada yang lain. Melibatkan 3 komponen utama yaitu harus perhatikan berhentinya denyut nadi, denyut jantung. Itu hewan, jadi kita usah identifikasi. Misalkan hewan baru kita sembelih, kelihatan jantungnya masih mempa, ya kita nggak usah identifikasi, kita lakukan pengamatan gitu aja. Kecuali kalau memang sudah tidak ada denyutan jantung, terus napas seperti kalau napas nanti ada napas sepertinya didekatkan pada mulutnya hewan sembelihan tadi katakan sapi didekatkan gini. Tapi menurut logika saya memang kalau sudah terputus ya nggak mungkin nggak ada nafasnya di sini. Logikanya seperti itu karena sudah terputus kan. Nah waktu itu waktu sertifikasi seperti itu kita disuruh mendekatkan tangan kita dengan mulut hidungnya sapi gini. Ya saya pikir kan ini sudah terputus, mana ada ada nafas yang sudah terputus. Ya kita tetap kita laksanakan aja memang harus seperti itu. Ya apa di guru nih. Otak sendiri dari melakukan pemeriksaan. Otak sendiri dari belum mengatur interpretasi. Wah ini dokter hewan juga ini ya. Loh, ini seperti ini biasa bahasa ini. Kan ini
Nyumput dia kadang. Aliran darah oksigen kota. Ini kota ini biasanya namanya vertebrata ini, setahu saya. Karena ini urat yang ini tidak terpotong semua ini terpotong semua. Ini masih ada urat ini, ada sel namanya vertebrata ini. Dan darah bisa disalurkan lewat sini. Tulang belakang. Ini tulang belakang sama otak ini. Ini punya saraf ini. Yang ini tulang belakang ini. Oh iya. Yang ini tulang belakang saja. Ini vertebrata ini. Saraf mayang. Ya itu kan banyak. Tapi kalau bahasa Anda berarti ini bisa darah masih bisa disalurkan lewat sini. Jantung tadi bisa mengirimkan darah lewat sini. Pono, Pak. Nah, Pono. oh ya ini katanya pun. ini saraf juga sama seperti ini. Nah itu. Itu kan pono lah, Pak. Sami. Bahasanya nama pono. Perencanaan akan muncul kematian. Nah, lanjut. Oh, Bali nih. Maka pemeriksaan organ yang terkait dengan tanda-tanda kematian. Observasi kondisi kematian dilakukan melalui beberapa cara. Nah, seperti yang saya tadi, mengamati proses pengalihan darah dari vena jugalis dan arteri karotis, melakukan pengamatan dari depan dan belakang samping kepala hewan. Jadi kita sambil katakan dari kita melihat tempat sayatan 9 tadi, kita sambil berputar lah sedikit, kita lihat gerakan-gerakannya masih normal enggak, gerakannya, pompanya stabil enggak, sambil kita melihat aliran darah yang memanjat terus. Melakukan pengamatan depan, belakang, samping, dan kepala hewan. Menghitung waktu pengeluaran darah. Ini jarang-jarang kita menghitung ya. Yang penting kita koreksi, kita amati. Mau hitung 1, 2, 3, ya kita amati lah. Istilahnya seperti itu kan. Misalnya kita amati darahnya lancar atau apa enggak. Mengebaskan tangan depan mata untuk melihat refleksi kelopak mata yang akan sampaikan tadi ya. Seperti itu tadi. Kalau memang ada sedikit tanda-tanda nanti mungkin benar ini refleksi kornea mata sudah ada gerakan tapi jantung masih memompa terus secara kuat. Itu pasti biasanya mata sudah nggak ada gerakan tapi jantung masih memompa. Namun bagian sini yang bagian di leher ini kan kepalanya, yang bagian arah menuju ke badan ini pasti mengalami penyebatan. Karena memang itu sifat dari hewan itu sendiri. Karena ini darah sedikit hangat, dengan sendirinya akan menggumpal di ujungnya. Tanda-tanda tadi ada sedikit stres karena kelebihan waktu malamnya, waktu belum disembelih dikasih makan terus. Itu salah satu contohnya seperti itu. Memang biasanya sapi hewan yang akan disembelih dipuasakan kan memang beberapa jam, minimal 8 jam, apa 9? 12 jam dipuasakan, cukup dikasih minum saja. Dipuasakan nggak kasih makan. Iya, nggak boleh dikasih makan kalau memang disembelih, cukup dikasih minum. Sama kayak orang operasi. Seperti Iya. biasa kan kita kasih makan. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa jadi kadang ya sakit Pak, menit dibelai menit ya ganti tangan sakit juga. Apalagi yang di gerombol itu. Kayak makan yang enak Iya, sekali. betul, makanya di mana kecil dikasih makan. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa Kasih. bisa menilai tersebut. Tempat ya kan. Soto. Kan ada di gelombang itu mungkin. Nah, karena itu nanti berkaitan dengan waktu pengulitan juga, waktu penyembelihan dan pengulitan, Pak. Apalagi kambing maksudnya nanti sedikit ulet kalau dikuliti, kalau dikasih makan. Masalah. Karena kekenyangan. Kadang waktu disembelih digantung keluar hijau-hijaunya. Nah itu kekenyangan itu. Nah itu salah satu Pak, faktor penyebab gumpalan ini juga. Maka saya kira mungkin ada gumpalan pada sapi biasanya kambing biasanya jarang. Pada sapi yang bagiannya langsung disingkirkan atau dipotong segini misalnya. Jadi biasanya melakukan tindakan itu bisa penyembelih, bisa teman kita waktu yang sering biasa ada mengamati sendiri. Kalau orang awam ini tidak mau. Memang pada sapi sering Pak, saya sendiri ya hampir tiap sembelih pasti seperti itu. Biar mas sebentar, makanya kalau begitu kita amati darah kok berhenti harus segera kita potong lagi. Itu nggak menyembelih Pak, nggak menyambut, mau potong ya? Udah menyembelih. Nggak bukan, kan menyembelih yang pertama tadi, ternyata putus semua. Sudah selesai. Nah ini kan tadi kan jadi satu gini, tersambung kita sembelih, itu kan putus semua. Apa kita menggumpalkan darah ini kategori menyembelih? Nah itu analisa kita, menurut sampean ya Pak, ini menjawab bukan terus sampean. Bukan, sudah selesai. Nah juga sudah selesai. Membersihkan. Ya, karena kita kalau tidak singkirkan nanti yang tadi disampaikan Mas Udin, nanti sapi bisa pulih kesadarannya. Sakit malah sakit. Yang di
YouTube kadang sapi berdiri lagi. Nah, ini salah satu lah. Ini karena tersumbat, sapi bisa pulih kesadarannya. Memang apa nih? Kalau maaf Pak ya, Iya. ini kalau di Selatan itu ada daerah Tator itu, ya kan Muslim ya, kan Muslim kalau Tator itu. Jadi kalau caranya memotong hewan itu bukan dipotong tapi ditebas. Gimana Mas? Iya. Saat ditangani langsung tebas. Iya. Kayak kerbau dia. Iya, Iya. karena kan dia terus terang aja dia kan bukan Muslim. Ya. Nah itu saya tanya juga teman-teman yang dari sana itu bilang ada baca-bacanya begitu ya. Begitu saat itu tebas pak langsung diam. Nanti habis darahnya itu langsung dulu. Itu kalau masuk kita itu apakah itu termasuk dipotong atau disembelih gimana itu? Aduh, ini ikut pikir kita bukan. Kita bukan ahli kitab semua. Ini tangannya langsung tebas. Nah, kita secara ilmiah saja, Pak, kita saja ambil secara keserawan juga kurang aja. Nah, kalau untuk daftar kan keserawan kurang gitu ya. Apa welfare? Animal welfare tadi kurang. Memang cepet banget. Iya, memang. Ya udah habis itu tinggal ya. Udah itu nanti dengan Ya berapa sendiri ya. Sendiri. Iya. di kalangan non muslim sana. Tapi muslim ya? No. No. Oh, kalau nggak ya. kalau nggak ada kita abaikan. Kita bawa Iya. ke muslim. Apakah Iya. itu termasuk disembelih atau dipotong atau ditebas istilahnya gitu. Ya di tempat tulisan di tempat kalau saya dapat ini. Misalnya Bismillah. Selama dua saluran itu terputus langsung masih halal Pak. Kalau yang nyembelihnya muslim. Aturannya untuk teknisnya menyembelih itu kan boleh ditebas, boleh di Iya. Boleh dipotong. nggak ada aturan yang harus disek-sek. Memang dalam apa ya kalau bilang tata cara menyembelih itu memang tidak disebutkan, memang tidak disebutkan. Entah itu menyembelihnya bagaimana, ditebas atau ini atau tidak ada. Cuma dari kita di Juleha itu kita menyembelih Baik yang terbaik lah. yang terbaik kalau kita misalkan Walaupun cara itu halal tapi cari yang Sebaiknya. lebih baik ya. iya. Tapi kalau keadaan begini kasih dana, tebas. Ya kayak unta. Hewannya mau dipotong. Unta berdiri. Kita itu gimana? Oh, bisa sih. Hewan yang akan dipotong, karena kita menenteng pisau itu melihat itu gimana? Nah, Hukumnya. nah ini ya Pak ya. Adapun ada ya Pak ya, cara memegang pisau yang baik dan benar ya Pak. Nah, kita di Juleha itu ada cara Pak memegang pisau yang baik dan benar. Bisa mau menyembelih sapi. Permisi saya berdiri ya Pak. Oke. Menyembelih anak. Nah, Kok mereka kata? Kita bisa mau menyembelih. Ini seperti kok. Ada kadang ada orang menyembelih pisau ditenteng begini. Ya, Yang pertama keselamatan untuk apa? Diri kita dan orang lain. Kadang disenggol. kesenggol jatuh atau ada di sebelah ada teman kita pisau kita tajam karena Oh iya. bagaimana Sakti. cara memegang pisau atau membawa pisau setelah keluar dari rumahnya tersebut yang tertentu itu kita balik Pak. Gini. Oh iya. Kelihatan kan Pak kalau saya membawa pisau sama ya. Di sekitarnya pun juga aman. Gini Pak membawa pisaunya. Cari Pak. Jadi kita letak di belakang sapi baru kita keluarkan. Di belakang itu berarti tidak melihat ya? Si sapi. Sapinya tidak melihat. Iya nggak melihat. Kalaupun kita di depan sapi ya sapinya lihatnya cuma tubuh kita. Iya. Gitu. Kalau kita udah di belakang, udah siap, kuda-kuda udah dipasang, baru kita keluarkan.
tahu-tahu lah babi pisau gitu. Ya. Ya kali ya. Ya kan. Tapi ada nggak kejadian sapi itu secara psikologis itu stres karena melihat temannya disembelih? Ada. Ada Pak? Ada. Ada cerita seperti apa Pak? Kalau cerita seperti itu kita nggak bisa itu bahasa hewan sendiri Pak. Enggak, maksudnya kejadian. Ya mungkin sapinya Lebih aktif. stres tadi Pak, ada rasa berontak. Jadi secara hewan seperti itu Pak. Sifat alam hewan dia akan berontak sedikit, ada rasa ketakutan. Stres Pak? Iya, ini namanya stres. Sering kencing Kata mau kita katanya. jatuhkan aja kita kesulitan Pak. Kepoyo-poyo, sering kencing. Nah, tentu seperti itu. Kita jatuhkan kadang sulit Pak, berontak terus gini. Goyang terus HP-nya. Itu ciri mungkin ada yang menakutkan bagi dia. Mas dia merasa tidak aman, Ya. kurang nyaman menurut dia. Itu cirinya. Aku kok itu diboleh. Nah, apalagi mengasah depannya gini. Aduh, wis tak. Bahkan kan itu tidak diperbolehkan. Ya, boleh. Mengasah atau menunjukkan pisau gitu kan. Sapi yang lebih sembilan juga kamu gitu. Karena mengakibatkan rasa tidak nyaman. Takut. Takut. Sampai dari isu kalau sama ngomong nonton ya. Para mati lanjut. Nah, yang seperti sampaikan tadi ini tanda-tanda kita identifikasi kematian dengan sempurna, yaitu bisa indikatornya yaitu dengan mendekatkan telunjuk jari kita ke kornea mata, otot anus relax. Jadi otot anus itu nanti kalau mati sempurna dia akan diam, nggak ada gerakan otot anus. Ekornya sedikit kita angkat atau kita geser, kita bisa melihat anus itu tidak ada gerakan lagi, dia akan diam. Biasanya dia kalau masih belum mati sempurna dia masih ada denyutan seperti ini untuk anusnya. Nah itu kita identifikasi, kita lihat itu masih ada denyutan, berarti masih belum mati sempurna. Sensor motorik, tidak ada gerakan pernapasan. Nah, ini yang sampaikan tadi pada dada dan perutnya kita tekan kalau memang di perut. Kita tekan gini, kita rasakan. Ini ada sedikit pun kita akan terasa tangan kita, masih ada denyutan. Otomatis jalan pasti akan keluar sedikit, memang sedikit. Nah itu tanda-tanda identifikasi kematian. Waktu itu kita sampaikan ini namanya postmortem, bukan postmortem, nggak seperti itu. Postmortem menyeluruh ternyata sampai ke dalam, ternyata postmortem itu. Untuk dokter yang kata postmortem ternyata sampai dalam, ternyata kalau sama tinggal Pak identifikasi. Oh ya, maaf Bu. Bagaimana kita? Makanya saat tadi menyampaikan itu saya nggak berani karena pernah ditegur seperti itu. Nah ini mungkin Bapak bisa menjadikan perhatian kita ini lah contoh kita bisa. Jadi kita nggak usah apa ya, bisa mengambil kesimpulan, oh sudah mati bisa dikuliti. Nah dengan tanda-tanda melihat indikator seperti ini, itu tanda-tanda kematian dengan sempurna. Kalau ada gerakan, ya kemarin yang kita buat pelatihan kemarin juga ada, belum ada kematian dengan sempurna, ternyata sudah dipotong kepala hewan sapinya, sudah dilepas. Jadi begitu mau diangkat, mau dikulit ya garah terus sapinya gini, terus diangkat. Karena belum ada kematian dengan sempurna sudah dilepas kepalanya. Masih bisa gerak. Gerak terus Pak, ada videonya pelatihan kita. Malah lama mati. Iya, karena sudah nggak bekerja semuanya, sudah di luar kendali kita. Berarti kita sudah, ya kita biarkan akhirnya. Kalau saya sendiri ya mungkin kata kita kejadian jam 8, mungkin jam 11 atau jam setengah 2 baru bisa dikuliti mungkin. Jadi selama biarkan aja dulu Pak. Iya, kita biarkan akhirnya, karena ya itu tidak ada tindakan seperti ini. Jadi tanpa melihat ini langsung dilepas kepalanya dan dipisah. Itu sapi, kecuali kalau kami kecil di sapi berat ini, koget terus gitu. Bingung malah panitia bingung memang. Pojoseno itu. Pak, Ya. ini kaitannya dengan itu tadi Pak, kematian tadi Pak. Ya. Pengaruhnya terhadap daging. Ya. Nah orang tua dulu bilang, kalau kita motor biasa mungkin di masyarakat juga, jangan ditarik ekornya. Nah, nanti malah main cerita apa bener itu Pak? Gimana ya? Masih saya. Namanya hewan stres itu maksudnya untuk menurunkan kualitas daging itu maksudnya Pak? Apa di mana? Pertanyaannya. Kan ditarik ekornya, Ya. merobohkan tarik ekornya. Ya. Pokoknya orang tua pesan, jangan ditarik. Nanti itu lumayan cerita yang makan daging apa semuanya. Oh. Mau makan mecer enggak. Secara ilmiah belum terbukti itu Pak. Secara ilmiah belum terbukti kalau itu nanti
Kalau kita mau menyembelih sapi, ekornya kita tarik, kita makan dagingnya, kita jadi manajer gitu. Enggak Pak, kita belum apa ya, belum bisa yang mengartikan seperti hal-hal seperti itu Pak, belum ada penjelasan cara ilmiahnya. Gitu. Mungkin ya sama seperti tadi loh, yang apa ya, seperti yang dipelitkan gini, kadang seperti itu juga. Yang lain-lainnya juga hal seperti itu memang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya kalau bilang seperti itu ya mencet ya coba ngaris tak pakai dewi dagingnya. Lebih ke kesejahteraannya. Iya, ini kesejahteraan saja. Jika pertama yang diamati untuk mematikan tanda-tanda kematian berikut: mata tidak berkedip saat ditiup atau digerakkan tangan di depannya. Pernapasan tidak gerakan abdominal perut, setelah tangan ditekan, diletakkan di atas perut. Pembuluh darah, tidak ada darah yang keluar lagi dari kedua pembuluh karotis, komunis kiri dan kanan. Ada lagi ini Bapak untuk pertanyaan, kalau sudah, saya kira ini yang tadi saya sampaikan mulai dari awal, nanti berkesinambungan dengan Mas Nurudin tadi yang disampaikan. Nah, ini khusus kita bisa mengidentifikasi kematian dengan sempurna. Jadi kita kalau bisa hafal dengan ke indikator tadi, insya Allah kita bisa memastikan ini mati dengan sempurna ya, ini. Ayo segera dipisah kepalanya untuk kambing. Terutama kambing ini memang sangat rawan memang kalau kambing. Rawan lebus atau perengus tadi cuma itu beda. Kalau untuk menyembelih siapa-siapa boleh, silakan. Kadang tadi yang sama sampaikan tadi penyembelihnya yang akikah yang ingin menyembelih itu ya. Kita akhirnya yang perengus katanya masih enak. Ya kalau apa nih yang kayak kawang itu enak. Nanti tapi kalau saya sudah seperti ini, saya bisa menyampaikan ini loh cara ini untuk kedokteran yang penyakit yang mengakibatkan perengus. Itu bisa saya sampaikan. Memang selama ini Pak pelatihan akhirnya yang di masyarakat mentah semua Pak, kena kita mentah semua. Akhirnya bisa memaklumi. Memang mereka sendiri menyadari yang dilakukan itu memang salah memang. Menyentuh kami kan teman-teman kita pasti sering pakai air Pak. Mau menguliti, mau melakukan jeroan pasti tangan kita cuci tangan untuk kambing ini. Karena kulit kambing itu kulit, tanduk, dengan mata, kena kaki, bagian depan itu banyak bakterinya. Dan kambing sendiri khas mempunyai aroma perengus atau lebus. Kan belum disembelih masih dibaca aromanya kan seperti itu kambing. Loh kan sudah bawaannya kambing aromanya seperti itu. Tapi kan kita bisa meminimalisir itu perengus tadi supaya tidak berlebihan. Yaitu kita pisah kepalanya, kakinya, baru kita bisa menguliti. Baru diolesi pakai bawang merah Pak, tangannya. Kenapa? Pakai bawang merah. Oh, nggak bisa. Itu sabun gitu Pak? Enggak, bawang merah. Jadi Oh, bawang merah. Oh, bawang merah. Ini bawang merah itu kan Mas Kang. Iya, Mas dulu saya juga lihat ada bawang merah. Mungkin dia biasanya keset mungkin. Orang dulu saya pernah dia masih kecil saya pernah lihat orang. Iya memang betul Pak bawang merah. Mungkin tanya biar keset mungkin. Apa enggak apa? Ya kan bawang merah diremet gini. Enggak bau. Belum Pak. Oh anu. Nah, waktu menguliti. Oh. Waktu menguliti kambing. Banyak lemaknya kan. Nah, mungkin lemaknya nggak ikut nempel di mana saya juga. Jadi waktu yang kecil ya nggak berani protes Bu. Gampang. Betul Pak. Menentukan status kematian hewan berdasarkan status fisiologis. Kematian fisiologis hewan dapat ditetapkan jika tidak lagi terkoreksi. Sama semua ini seperti tadi Pak ya. Garis besarnya sama seperti tadi. Ini kan penjelasan akhirnya seperti ini. Tidak lagi pernapasan di perut tidak bergerak. Jadi seperti itu Pak ya. Mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu kita semua. Nah, sama seperti tadi juga. Kok masih terus ini? Oh ini hewan ada perilaku hewan. Jadi hewan kalau bersikap seperti ini netral, seperti ini netral. Sedikit antagonis ya. Mulai melihat katakanlah ada sedikit membahayakan dia, rasa tidak aman. Nah ini badan percaya diri, jadi dia relax atau enjoy gitu. Tadi dia melakukan enak, dia tenang. Tinggal lakunya seperti ini. Ini antagonis ini berarti sepertinya dia ada menantang. Kan sering merunduk gini, dan ini ada yang menantang. Nah dia akan bersikap seperti ini, antagonis gini.
Nah ini penurut. Nah penurut itu rekannya sedikit ndelocor gini layarnya. Sedikit istilahnya ndelocor itu pasti penurut. Nah ini untuk perilaku hewan dari kita harus bisa melihat dari tingkah laku dari sapi untuk kepalanya, dari ekornya. Nah ini menumput atau berjalan, dia akan seperti ini tingkah laku ekornya. Kasih diperbesar ya. Di kanan ada di sini. Di sini layar ini. Nah ini kalau ekornya melipat ke dalam di antara kedua kakinya, kedinginan atau sakit atau ketakutan. Jadi salah satu indikasinya dia memasukkan ekornya di antara kedua pahanya. Nah, ini yang mengancam rasa ingin tahu atau garis soal, jadi itu girai. Nah, jadi kalau girai dia ekornya akan seperti ini. Jadi akan sedikit terbuka gini, cuma terbuka ada kalau girai. Tadi mau dokter hewan diguyo, Nah ini berjalan kencang. Kalau ini berjalan kencang dia akan sedikit, pasti nggak mungkin sih sampai kencang. Ekornya masih gini nggak, mesti ada mulutnya gini. Dan mendang atau bermain, ya tapi benar-benar pasti ada gerakan di ekornya, pecahannya pas kipasnya. Jadi akan menentang atau bermain. Nah itu indikasinya kalau sapi kita bisa mengenal antagonis seperti tadi ini, kita tahu kita bisa aman. Dan jarak rawan sapi itu kan paling misalkan ini sapi kan ini di bawahnya nih Pak. Sapi berdiri, kita ini bagian atas, ini punggung, di atasnya sudah nggak bisa. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita ada di atasnya. Tapi kalau ada di bawahnya, dia akan merasa tidak nyaman. Dia akan menendang atau apa, karena kita merungkuk gini. Karena dia di bawah perutnya dia akan menendang. Karena dia merasa tidak aman juga bagi sapinya. Jadi secara hewan tadi dia akan mempunyai rasa motor sensor. Nah, dia akan pasti akan entah itu kakinya atau kepalanya atau ekornya dia pasti akan menggibaskan. Kalau kita ada di bawahnya sapi tadi, hanya sampai ditendang sampai meninggal di Jakarta kan karena dia enak ikat sapinya mau jongkok gini. Jadi kepalanya tidak berdiri begini, dia langsung jongkok gini. Kan di bawah perutnya sapi ditendang. Jadi separuh badan sapi itu kita aman kalau kita masih di atasnya. Separuhnya ke bawah itu kita harus waspada. Jangan sampai terlalu ke bawah, kita bisa di atasnya. Kita teman-teman memang kalau waktu ada handling, waktu memegang sapi juga di atasnya terus, Pak. Paling kita cuma tangan kita aja yang ke bawah gini, di kepala di atas bisa. Kita mengamankan tali ya kita di bawahnya terus, tangan kita di bawah, kepala kita sama pundak kita di atas, cuma tangan kita yang ke bawah ke sini. Berarti yang dilihat sapi itu muka kita Pak, yang jadi sensornya. Apa? Ini ada sensor pertama Mas, apa? Kita yang tadi sensor sapi yang pertama betulnya. Kalau tangan kita yang ke bawah kan tangan kita yang diselentak Pak. Enggak, kita nggak di depan, yang kita ini di samping. Berarti yang di depan tetap pokoknya ada yang di depan, nanti ada sendiri yang di depan. Itu ada sensornya sendiri kalau memang di depan, dia akan merasa terganggu. Dia ketika samping-samping ada seperti sensornya gitu. Punya sensor sendiri. Kan kulitnya di sapi ya? Yang nyampe sih, makanya nggak nyampe itu kan enggak. Dan nanti itu Nah ini memang pakai kaki Pak. Iya. Dia itu cenderung ke muka kita atau ke tubuh yang lain. Nah ini Pak, Jarak pengajaran sapi seperti ini. Ini penglihatan teropong dia punya fokus, penglihatan bermata, titik buta. Kalau di belakang dia buta sudah. Kita di belakangnya dia buta. Nah kalau penglihatan bermata dia di sini. Sepertinya di sini semua itu bermata kalau di bawahnya dia. Punya garis ini. ungu Pak. Kenapa? Warna ungu itu. Iya, yang babu. Oh iya Pak. Yang babu. Yang babu samping. Ya. Dia sebenarnya bermata semua dari belakang sampai depan tuh. Dari bawah. Yuk, kita nggak boleh di bawahnya. Oh iya. Ini sepertinya ini mulai dari sini ke bawah itu bermata semuanya. Sepertinya ada sensornya itu loh. Berarti
berarti hampir 360 itu ya. Iya, kalau kita pikir kita berdiri, malah dia nggak bisa lihat. Tidak bisa melihat. Aman. Oh. Di dhuwure. Ya, di atasnya garis ini. Tapi lek tangane sing ngene lak ketok. Nggak apa-apa, tapi kan kita tangan kan di atas, Pak. Kepala kan di atas. Tangan kan ya rata. Cuma tangannya aja kita yang bawa ini. Sepak tangan. Enggak, aman, Pak. Unsur safety-nya, Pak. Dikontrol dengan temen yang di depan yang menghandle. Jadi kalau sapinya ngelirik ini kita sudah dikit ini, pasti dia gini lagi. Dikontrol. Ono sing Sudah kerja sama, sudah ngerti. Jadi yang menghandle di depan sebenarnya siapa? Iya. Paham gerakan Iya, iya. dengan apa yang harus dilakukan. Ibaratnya komunikasi aktif itu kerja sama tim. Ya. Oh iya, iya. Sip. Soalnya aku kan ya gak mungkin aku lapor katanya ini di sapi ya. Sapi gak duwe ya. Pak, ini pengetahuan untuk di kepanitiaan kurban ini. Kalau di RPA kita nggak bisa seperti ini, kita sudah ahli semua kan. Mau teknik awal aja kita harus ikut di RPA, nggak bisa kita kan ini kita antisipasi untuk di kurban. Orangnya rawan kecelakaan kejadian yang tidak mungkin kita hindari. Kadang di luar kita yang sudah apa ya berpengalaman aja. Kadang teman-teman berpengalaman. Tahu-tahu saya tinggal ke belakang aja sampai tinggal belakang. Pasti ada kejadian yang tak terduga. Nah itu loh mas ya, yang berpengalaman kebetulan waktu itu ditinggal tak makan, tak apa, pasti ada kejadian yang tidak kita inginkan. Makanya kita kasih ini jangan sampai hal ini dilakukan. Kita mau merobohkan, kan tidak harus di atasnya sapi, cuma tangannya aja kita yang ke bawah. Ya kita kasih pengertian seperti itu, Pak. Jangan di depannya beratnya teropong fokus malah di depannya. Nah, bermata itu yang sama kiri ya Pak, bermata itu bermata semua ini, bermata kanan kiri bermata semua. Yang belakang malah nggak bisa, kecuali kalau kuda dia nendangnya ke belakang, kalau sapi kan ke samping. Main tadi ini tidak putih-putih kuda di belakangnya. Biasanya takut ke belakang. Kalau sapi pasti ke samping nendangnya, nggak ke belakang. Kalau kuda main nyeleti ke belakang, makanya tidak mati di kuda. Itu apa ya? Mungkin ada yang lain? Pak mau nanya. Ya. Kalau saya selama jadi panitia kurban itu seorang yang mau jegal sapi Pak ya. Ini kan katanya harus diraba-raba dulu, dilus, terus dipegang kemaluannya juga itu. Itu apa? Ini Pak, mempengaruhi dulu. Ini tadi biar sapi itu tenang. Ada usul gitu ya. Ini wedok ya. Baru di tali baru dimasukkan gitu. Orang itu. Ini banyak udang. Kalau untuk sapi dipegang dulu itu kami dapat ilmu itu dari kedokteran hewan. Itu sapi itu kalau sapinya agak sensitif ini, itu biasanya kita mau menali bagian kaki itu langsung. Kalau sapinya sensitif itu mungkin akan rawan. Kita mungkin akan memulai megang sapi itu dari leher. Terus kita berjalan ke belakang, pas sudah di belakang sampai di pantat punggung atas ini, baru kita ini. Itu sapi akan lebih tenang. Ibarat refleksi itu. Tapi kalau di kemaluan Pak, mohon maaf Pak. Nggak sampai kemaluannya, sampai mau ke kemaluan gini Pak. Gini. Nah, tapi Pak, kita di saat merobohkan sapi di RPH itu menggunakan tali simpul yang ada di pinggang. Jadi tali itu dilempar, dikaitkan ke pinggang ini, nah nanti tata dengan sedemikian rupa, ditarik dan sampai akan roboh. Karena apa Pak? Di bagian pinggang sapi, mana saya berdiri di bagian sini, itu ada titik saraf. Titik saraf di mana kalau titik saraf itu mengerucut atau tersumbat atau tertekan, itu dia
sapi akan lumpuh sesaat. Ibarat gini Pak, Bapak tahu kan di sini kalau kena ini kayak kejedot kayak kesetrum gitu, lemes gitu tangan. Itu Pak yang dirasakan sapi. Itu kita dapat itu dari kedokteran hewan juga. Dari beliau Bapak Ahmad Junaidi. Itu begini Pak. Jadi sapi itu akan lemas, kaki belakangnya akan lemas. Karena apa? Saraf di sini itu tersumbat. Ibaratnya ya itu tadi kayak kesetrum gitu, seperti itu. beberapa saat. Ya kalau ini disumbat ya dia akan lemes. Lemes terus. Dia berontak, kita tarik dikit itu lemes lagi. Sampai selesai ditali, mau disembelih baru kita lepas. Kita regangkan, baru disembelih. Itu kalau di kita gitu. Jadi kalau sampai megang ya Pak, megang apa itu kemaluan mungkin tidak disarankan Pak. Tidak disarankan. Tapi kalau di sini Pak, Beri kehewanan. di pinggang sapi kan ada yang sedikit aja gitu. Iya. Nah itu di pinggang sini, nah itu bisa. Bahkan ada ya, ini mohon jangan ditiru. Ada teman kita, saudara kita, sapinya kecil, itu cukup dijewer di bagian pinggang bawah itu dijewer, itu sudah bisa rubuh. Karena memang itu titik saraf. Karena itu memang titik saraf. Tapi ya kalau menurut prosedural dan dasar itu tidak diperbolehkan kalau kita menjewer itu. Animal welfare-nya Totok jalan darah. memang ada saraf di situ. Tapi bukan di kemaluannya Mas Yogi. Kalau Pak tadi menyampaikan di kemaluan. Oh gitu. Iku langsung buntutnya sapi ini langsung ini titik. Kemaluan ya Pak. Itu memang terbukti. Ya terbukti. Sapinya ya diam aja gini. Oh ya banyak. Tapi ada satu Pak, ada satu atau dua jenis sapi itu dia tidak bisa dibutuhkan. Maksudnya kita pegang secara merata gini atau berjalan gini, itu dia nggak bisa. Ada beberapa jenis. Itu yang pertama sapi Madura bekas karapan sapi. Itu yang pertama. Kedua sapi Bali. Itu terus atau apa ya, sapi Kupang. NTB. Itu yang di sapi Bali sama sapi Kupang itu yang dipantat sama Ada kakinya kayak ada kaos kaki sama popoknya itu loh. Nah itu. Bima, Sumbawa. Itu sangat susah karena apa yang memang dia terbiasa liar. Kedua genetikanya memang karakter dia seperti itu paling susah gitu. Dulu kita pernah dapat sapi itu seperti rusa. Saya berdiri, ini kan sekitar tinggi saya 160 lebih. Nah itu diloncatin Pak saya sama sapi itu, loncat terbang dia. Iya. Astagfirullah, saya gitu. Jadi perlulah yang namanya kayak kita pelatihan seperti ini biar tahu kayak APD apa yang harus kita siapkan, komunikasi kita itu di situ diperlukan terjadi sapi seperti itu. Kalau kambing itu titik kelemahannya bukan di pinggang. Kalau sapi kan ada dua di tali keluh itu sama pinggang. Kalau kambing bukan di pinggang. Di mana Mas? Betul. Kambing itu ada dua. Yang pertama, kalau dia bisa pas dirobohkan, kalau dia masih bisa melihat, kita tutup untuk ketenangan dia. Itu yang pertama. Terus kedua di sini, di pundak. Di pundak itu ditekan biasa. Itu titik ketenangan kamu di situ. Titik ketenangan atau titik kelemahan kamu di situ. Jadi kalau kambing Pak, kita buat titik kelemahannya sama dengan sapi,
ditanduk Pak Kiro. Titik-titik berarti. Enak. Oke. Gitu. Jadi beda tempatnya. Kalau ayam nggak ada ya Pak titik lemahnya. Enggak ada. Tapi Potong. lebih Dicucuk lebih ringan juga. cek ngomel. Iya. Otak. Tuh, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Masih ada waktu. Ya, tadi yang masalah Juleha itu kan punya hak lebih ya, hak prerogatif gitu. Nah, di saya kan kebetulan setiap orang atau customer yang mau memilih kambing langsung di kandang atau menyaksikan, meskipun dia tidak tidak niat untuk menyembelih sendiri, itu kita selalu ngasih karena itu kan syarat sunnah muakkad ya, karena yang menyembelih lebih aksanya adalah bapaknya sendiri. Nah itu kebetulan kalau bapaknya sendiri kita tawarkan boleh menyembelih. Nah itu batasan dia bukan, maksudnya dia kan seorang juru sembelih kan nantinya. Lah kita kan misalnya sudah juleha gitu, sudah pengalamannya. Kemudian batasan yang kita sampaikan itu seperti apa gitu, biar pesan ini tersampaikan secara mudah gitu loh. Dan orangnya ini yang awam, yang belum pernah menyembelih karena mungkin anak pertama, belum pernah ikut di kegiatan kurban dan sebagainya, itu seperti apa? Itu sampai Ketika orangnya mau gitu. biar mau menyembelih sendiri. Bukan biar mau menyembelih sendiri, dia mau, tapi kita mengarahkan yang lebih biar hasilnya lebih baik itu gimana? Kadang-kala kan iya mas saya nggak apa-apa, tapi saya minta tolong dibantu diarahkan. Nah kadang-kala itu diarahkan itu orang itu masih bingung, masih kadang dia itu punya pendapat sendiri loh. Saya malah pernah melihat di kurban itu seperti ini mas, padahal dia belum pernah menyembelih gitu loh, misalnya seperti itu. Apakah tetap kita yang menyembelih, tapi kita juga punya berdasarkan syariat kan, orang tua yang kalau ditawari mau ya lebih baik orang tuanya. Kalau memang nggak mau ya kita. Berhubung mau, nah gimana kita cara untuk menularkan ilmu sesingkat itu pada saat mau sembelih. Ya kalau bapak itu yang pengkorban atau yang mau akikah misalkan seperti itu ya. Nah kita ambil contoh seperti itu. Zaman tanya dulu bapak sudah punya pisaunya, mau menyembelih sendiri pak, pisaunya ada pak. Kebetulan biasanya tidak membawa pisau, jadi Kalau bapak pakai pisau pak, pisau ini tajam nih pak, kita cek dulu pak, pakai kertas pak. Tadi Mungkin juga interaksi dulu, minimal bisa iris kertas seperti ini pak, untuk menyembelih pisau, bukan kurban loh, akan akikah. Ini seperti ini pak, ini bisa untuk sapi atau kambing ini pak. kan ketajaman pisau. Ya, akhirnya tajam pisau, akhirnya dia kan tahu, akhirnya dia tahu tajamnya seperti ini. Nanti saya dampingi pak. Itu aja. Yang kedua pendampingan. Iya. Kan bisa nanti jadi karena itu zaman ini. Pendampingan kan itu ya cukup pak, sudah putus. Gitu. Nanti bapaknya pasti akan terkesan juga. Karena zaman dengan ramah, zaman bisa menjamin pisau, zaman dampingi, Zaman ngajari. akhirnya terkesan juga. Benar mas ini enak mendampingi saya. Kok tahu kalau pak sudah coba udah urus semua pak. Karena pak sudah tahu semua. Iya. Zaman sudah tahu urus semua pak. Kadang-kala kita cuma menyampaikan syariat yang lebih baik adalah bapaknya, tapi kita tidak meyakinkan pisau ini tajam belum, Ya, gitu kan. Terus bisa itu. saya dampingi Ya. sampai bisa. Kadang kan enggak. Jadi orang kan merasa takut, merasa takut. Ya. Nah, paling sampai mendampingi beberapa orang, gue sampean bisa sampean yang jaga di kono, ini hamil, jadi pendamping itu, malah itu pendamping itu bisa royake malah. Ini mas, mungkin saya tambahin juga. Dengan sesingkat itu mungkin ada 3 aspek yang bisa diberikan. Yang pertama, mas mungkin bisa mengenalkan pisau yang baik dan benar, seperti yang tadi, entah itu tajam atau hygiene, yang memang terstandarisasi atau bagaimana itu. Nah itu yang pertama, itu mengenalkan pisau yang baik dan benar. Terus kedua, mas juga mengenalkan letak atau yang disembelih itu apa aja. Letak disembelih itu yang bagaimana, yang disembelih apa aja. Maksudnya yang
yang urat-urat yang terputus. putus saja, apa saja bagian yang disembelih. Terus yang ketiga, hygiene. Nah, jadi setelah menyembelih itu hygiene. Tetap yang akhirnya itu hygiene. Nah, setelah menyembelih itu dicuci Pak di pisau yang mengalir. Itu jadi pisau yang kita gunakan tetap bersih, hygiene, suci ibaratnya gitu. Nah, itu aja. Ya kalau memang itu sesingkat itu ya itu saja. Mungkin ada lagi. Sudah cukup bisa Pak ya? Terima kasih bila apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Shopee banyak Pak. Banyak nih. Nggih.